Ya, puji Tuhan, setelah setahun saya khotbah lagi di sini. Kemarin saya ditahbiskan jadi PDP, asisten gembala dalam hal pengajaran. Jadi hari ini Bapak Ibu saya mengajar. Ya, mungkin bukan khotbah tapi mengajar. Tapi hari ini kita akan belajar yang sulit, menurut orang sulit, ya. Tapi saya pikir bahwa sebetulnya jemaat pagi itu adalah jemaat yang bukan ngantuk, tapi jemaat yang masih segar, ya. Justru belajar tuh paling enak itu pagi-pagi, ya, karena belum terkontaminasi dengan berbagai hal, ya, yang kita lihat. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang teologi Paulus. Sentralistik dari teologi Paulus, ada yang mengatakan itu berpusat pada, ada yang mengatakan berpusat pada pelayanan Paulus kepada orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Ada juga teolog mengatakan bahwa sentralistiknya adalah berpusat pada pembenaran lewat iman, bahwa Yesus membenarkan orang-orang yang bukan orang Yahudi, tetapi juga membenarkan orang-orang yang non-Yahudi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Paulus sentralistik teologinya adalah tubuh Kristus, ya, ada macam-macam. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu pengajaran Paulus yang sangat dahsyat menurut saya, yaitu tentang dibenarkan oleh iman. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut justification of faith, ya. Justification of faith ini disertasi, ini tesis atau penelitian Paulus yang luar biasa, karena ini sangat menentang tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi percaya bahwa di kebenaran itu, keselamatan itu hanya diperoleh dengan melakukan hukum Taurat. Nanti kita akan lihat mengapa hukum Taurat tidak bisa membawa orang Yahudi kepada keselamatan. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, Paulus di dalam Perjanjian Baru, kitabnya itu ada terdapat 13 kitab, ya. Jadi kontributor paling banyak, paling dominan di dalam Perjanjian Baru adalah Paulus, ya. 13 kitab ditulis oleh Paulus. Ibrani itu sudah diputuskan tidak ditulis oleh Paulus, tetapi ditulis oleh orang-orang Yahudi yang pintar, ya. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan, Paulus, ya, itu tidak pernah hidup bersama-sama dengan Yesus, ya. Kalau Lukas di dalam Perjanjian Baru menulis 2 kitab, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Yohanes menulis 4 kitab, 4-5, ya. Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Petrus menulis 2 kitab, 1 Petrus, 2 Petrus. Tetapi Lukas, Yohanes, dan Petrus itu hidup bersama-sama dengan Yesus. Selama mereka hidup bersama-sama dengan Yesus, Yesus mengajarkan dan mereka mendengar. Jadi mereka wajar menulis kitab di dalam Perjanjian Baru. Tetapi Paulus tidak pernah hidup, tidak pernah diajarkan oleh Yesus, tetapi dia membuat 13 kitab di dalam Perjanjian Baru, dan oleh orang Kristen dalam proses kanonik dari masa zaman dulu itu dimasukkan sebagai firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya belajar tentang Paulus, saya sebetulnya goncang iman saya. Sekiranya misalnya Ibu Tantin sudah belajar sekolah teologi, terus dia menulis buku tentang Yesus, Bapak Ibu percaya nggak? Belum tentu percaya, walaupun gelarnya doktor, PhD, ya. Tetapi Paulus yang tidak pernah hidup bersama-sama dengan Yesus, mengapa bisa mentransformasikan apa yang diajarkan Yesus kepada orang Kristen, dan bukan pada orang zaman dulu itu saja loh. Nanti kita akan cek, bukan pada orang itu saja, tetapi pada generasi dan generasi seterusnya, dan kita percaya. Nah, kenapa bisa? Nah, kita akan pelajari ternyata Paulus memiliki legitimasi untuk itu. Ada 2 legitimasinya. Yang pertama, hanya Pauluslah satu-satunya rasul yang berkata bahwa dia rasulnya Yesus Kristus. Dia berkata kepada jemaat Galatia, dia berkata kepada jemaat Korintus, aku adalah rasul Yesus. Dia juga berkata kepada hamba Tuhan bernama Timotius, dia juga berkata kepada hamba Tuhan bernama Titus, dia berkata, aku adalah rasul Yesus. Coba kita cek, Andi, ayatnya Galatia 1 ayat 1, Pak Faldo. Alkitabnya nggak ada. Yang kemarin. Ya, ini sudah. Galatia 1 ayat 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan. Dari Paulus, Rasul siapa? Rasul Kristus Yesus. Dia berani mengatakan bahwa saya adalah Rasul
Yesus. Padahal dia nggak pernah ketemu sama Yesus. Yesus juga nggak pernah kasih SK kepada Paulus, tapi dia berkata bahwa saya adalah Rasul Yesus Kristus. Jadi tidak semua orang sekaliber ini. Tanggal 21 Januari kemarin saya ditahbiskan, saya mendapatkan SK tanda tangan fakta integritas legitimasi saya dari sinode. Walaupun saya mendapatkan SK dari gereja kita, apakah orang lain menganggap bahwa saya adalah hamba Tuhan juga? Belum tentu. Ketika saya masuk lingkungan Telkom, saya nggak dibilang pendeta. Memang saya sering dibilang pendeta. Saya ini sebelum ditahbiskan pun teman-teman di kantor suka manggil saya pendeta. Bapak pendeta. Kadang-kadang kalau ketemu di parkiran, haleluya, ya saya juga bilang haleluya dong. Orang lain lihat kita kayak praise and worship, ya angkat tangan haleluya gitu di kantor. Jadi kemarin waktu saya khotbah di karyawan Telkom Group, saya langsung bilang ke teman-teman, Bapak Ibu, PDT itu adalah singkatan dari pegawai di Telkom. Saya bilang gitu, bukan. Ya, jadi akhirnya saya bilang, udah, itu mau saya lihat saya sebagai pendeta, udah kita sebagai karyawan, saya sampaikan firman Tuhan. Jadi legitimasinya pasti ada yang memberikan. Ya, Paulus mengatakan legitimasi saya dari dari Yesus. Nah sekarang Bapak Ibu, misalnya kayak saya nih, semua kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya pada Yesus, sudah melayani pekerjaan Tuhan. Nah kita ini kan tidak mungkin punya legitimasi sekaliber Paulus, nggak mungkin. Nah sekarang bagaimana dong kita? Kita dapat legitimasi dari mana? Nah jangan rendah hati, ya, jangan kecil hati. Ayat 11-nya Pak, ayat 11-nya baca. Ayat 11. Ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Tuhan, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan dan kehendak-Nya. Kok itu ayatnya? Coba ayat, ini Galatia 1. Coba ayat 11 ya itu ya? Ayat 12-nya? Ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Jadi disampaikan Paulus bukan Injil manusia, bukan karangan atau ciptaan manusia atau ciptaannya Paulus, tetapi yang disampaikan adalah Injil tentang Kristus. Ada satu ayat juga yang berkata begini, yang kami beritakan bukan diri kami, tapi yang kami beritakan adalah Yesus. Bapak Ibu, saya mentafsirkan ini begini. Memang tidak semua orang berkesempatan masuk ke sekolah teologi, ya. Tetapi ayat ini mewarning kita, mengingatkan kita bahwa memang untuk Injil Kristus ini harus kita benar-benar belajar. Bahkan dalam satu tulisan saya mengatakan belajar. Ya. Karena memang Injil Kristus ini memang susah untuk memahaminya. Ya. Gampang aja pun kita juga jarang membaca ya, apalagi yang susah-susah. Nah, hari ini kita memang bagian yang susah. Kitab Roma, ada yang bilang Roma ini adalah kitab yang paling sulit. Katanya kalau orang belajar Roma lulus maka dia dapat gelar doktor, ya. Saya pikir ada benar, ada juga tidak benarnya. Roma itu kitab yang penuh dengan doktrinal, doktrin, ya isinya. Jadi Bapak Ibu keluar dari sini selesai khotbah ini pasti dapat gelar doktor. Semua kita tanda tangan Pak Santoso ijazahnya, ya. Tapi nggak susah ya, kita akan belajar dan kita akan belajar separuh dari kitab Roma hari ini. Pasal 1 sampai pasal 7 selesai hari ini ya. Kita akan lihat. Jadi yang diberitakan, nah kita orang-orang yang tidak dapat legitimasi dari Yesus, kita mendapatkan juga legitimasi itu kalau yang kita beritakan adalah tentang Yesus. Amin. Yang ayat 12-nya Pak. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ya. Nah, oleh karena itu maka Paulus sangat tidak suka, sangat membenci, bahkan dia katakan terkutuklah orang-orang yang mempelintir Injil Tuhan. Coba baca ayat 9-nya Pak di atas Pak. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang sesat.
Dan juga hati-hati kita nih hamba Tuhan yang juga mengajarkan yang tidak benar. Ya, harus belajar sungguh-sungguh supaya apa yang kita sampaikan benar-benar tentang kebenaran firman Tuhan. Alkitab itu bukan buku dari segala buku. Ya, buktinya apa? Bapak Ibu tidak bisa menemukan di Alkitab tentang servis motor, nggak bisa. Bapak Ibu tidak menemukan resep memasak makanan Manado, masakan Batak, nggak temu di Alkitab. Amin. Nah, tapi Alkitab ini adalah bukunya Tuhan, suara Tuhan. Jadi pengkhotbah yang berdiri di sini harus menyampaikan suara Tuhan. Kemarin waktu saya khotbah di Telkom, saya katakan begini, Bapak Ibu jangan harapkan bahwa di Alkitab akan dijelaskan bagaimana cara mengatasi pelanggan yang bandel. Nggak ada itu. Tetapi kita bisa mendatangkan suara Tuhan dalam menghadapi manusia-manusia yang bandel. Bisa. Tapi yang sangat spesifik, nggak bisa. Amin. Nah, coba baca ayat, bukan 2 Timotius 1 ayat 11. Nah, oleh karena ini semua, maka Paulus berkata begini, aku ditetapkan untuk menjadi pemberita atau pengkhotbah, menjadi rasul Paulus, dan menjadi rasul dan menjadi guru. Coba baca 2 Timotius 1 ayat 11, Pak. 2 Timotius 1 ayat 11. Nah, ini luar biasa ya. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Ya, ini kalau kita baca dalam bahasa Yunani seolah-olah mengatakan begini, oleh karena Injil inilah aku ditetapkan, atau untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya the preacher, ya, atau pengkhotbah, bisa yang kedua adalah sebagai apostel, rasul, yang ketiga sebagai teacher, guru. Nah, Bapak Ibu, ada macam-macam jalur yang kita bisa masuk ke dalam profesi apapun yang fungsinya adalah sebagai rasul, sebagai pengkhotbah, dan juga sebagai guru. Nah, ibu saya ada di sini, ibu saya ini adalah guru. Saya sebetulnya cita-cita saya juga ingin jadi guru. Makanya saya sekolah teologi itu bukan cita-cita menjadi pengkhotbah, bukan. Saya ingin masuk sekolah universitas yang umum supaya saya bisa ngajar guru agama. Ya, jadi pensiun saya itu saya ingin isi dengan menjadi guru atau dosen agama. Ya, tapi kalau Bapak Ibu misalnya ngundang saya khotbah, ya saya khotbah. Tapi saya pasti akan mengajar, ya. Saya nggak bisa khotbah yang seperti Gilbert Lomendong itu nggak bisa. Saya khotbahnya khotbah mengajar, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau selesai ini Bapak Ibu selesai 3 SKS lah ini sebetulnya, ya. Kitab Roma ini katanya sulit, nah kita akan hajar ini Kitab Roma hari ini, ya. Nah, jadi untuk itu, ini saya belum khotbah, ya. Jadi legitimasinya adalah itu. Jadi jangan berkecil hati, kita pun juga adalah hamba-hamba Tuhan yang punya legitimasi. Nah, hari ini kita akan belajar justification by faith, dibenarkan oleh iman, ya. Mari kita buka nanti Roma, ya. Nah, kita akan baca Roma 3 nanti. Nah, saya mau jelaskan dulu background dari kitab Roma. Tulisan Paulus atau surat Paulus ke Roma ini adalah satu-satunya tulisan yang disampaikan Paulus. Tapi Paulus belum pernah ke jemaat itu. Ke Korintus dia sudah pernah, ke Galatia dia sudah pernah, ya. Kemana lagi? Jemaat apa? Kolose, Filipi dia sudah pernah. Dan di antara itu semua memang dia membangun jemaat itu. Tetapi terhadap Roma dia belum pernah pergi ke sana. Bahkan dia bilang, aku ingin sekali pergi ke sana, tetapi aku belum punya kesempatan, ya. Dan juga begini, Roma itu dibentuk bukan hasil pelayanan Rasul Paulus dan juga bukan hasil layanan murid-murid Yesus. Nah, dari mana itu orang-orang Roma itu? Dari mana orang-orang Kristen yang ada di Roma itu? Nanti kita bisa lihat di kisah Pak Rasul 2. Coba Pak Andi, Pak Faldo. Kisah 2. Ini